Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, video yang kalian tonton sekarang adalah video tentang salah satu bangunan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha dahulu. Yap, bangunan tersebut adalah Candi Borobudur yang terdapat di Magelang, Jawa Tengah. Tentu, candi tersebut sangat berhubungan dengan apa yang akan kita bahas sekarang, yaitu tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara atau ke Indonesia. Kalian tahu nggak sih, kalau dahulu, jauh sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, sudah ada orang-orang yang lebih dahulu sampai ke Nusantara. Orang-orang ini adalah para pedagang dari India dan China. Melalui jalur perdagangan mereka lah, agama Hindu-Buddha mulai hadir di Indonesia. Kalian juga harus tahu kalau masing-masing dari agama Hindu-Buddha memiliki kerajaan yang sangat besar di Nusantara atau di Indonesia. Contoh, kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan agama Buddha dan kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan agama Hindu. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bagaimana mereka bisa masuk ke Nusantara. Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah masyarakat Nusantara berperan pasif. Maksudnya adalah masyarakat Nusantara mempelajari agama Hindu dan Buddha melalui masyarakat India dan China yang datang ke Nusantara. Dan yang kedua adalah masyarakat Nusantara berperan aktif. Maksud berperan aktif adalah masyarakat Nusantara belajar langsung ke India dan China untuk mempelajari agama tersebut secara mendalam. Kemudian setelah mereka belajar dan paham dan mengerti, mereka kembali ke Nusantara untuk menyebarkan kembali agama tersebut. Dari dua cara tersebut, pasif dan aktif, muncul 5 teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha. 3 teori untuk yang berperan pasif dan 2 teori untuk yang berperan aktif. Berikut ini adalah teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Ada teori Brahmana, teori Waisa, dan teori Ksatria. Dan yang aktif ada teori arus balik dan ada teori Sudra. Baik, kita akan bahas satu persatu teori pasif. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana diungkap atau dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Dia menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang datang ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Apa itu Brahmana? Jadi, Brahmana adalah golongan pemuka agama. Jadi, pemuka agama Hindu-Buddha itu disebut Brahmana. Mereka sengaja datang ke Indonesia karena memang ingin menyebarkan agama Hindu-Buddha ke seluruh dunia. Teori selanjutnya adalah teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh Profesor N.J. Krom. Dia mengatakan proses masuknya agama Hindu-Buddha melalui hubungan dagang antara India dan Nusantara. Jadi kaum Waisa atau pedagang, mereka di Indonesia bukan hanya berdagang saja, tapi sekalian juga menyebarkan kepercayaan mereka, yaitu agama Hindu dan Buddha. Teori pasif yang ketiga adalah teori Ksatria. Dalam teori Ksatria menyatakan bahwasanya agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Ksatria atau kaum prajurit. Lah kenapa kok dibawa oleh kaum prajurit? Apa alasannya? Alasannya adalah karena sekitar abad ke-4 hingga abad ke-6 di India sering terjadi peperangan. Oleh karena itu, banyak dari kaum ksatria atau prajurit yang melarikan diri. Lalu kemudian sampailah mereka di Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha. Baik, itu tadi teori pasif, ada teori Brahmana, Waisa, dan terakhir adalah teori ksatria. Selanjutnya teori aktif. Teori aktif yang pertama adalah teori arus balik. Dalam teori arus balik ini menyatakan banyak orang Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Jadi menurut teori ini, orang Indonesia sendirilah yang pengen belajar tentang agama Hindu dan Buddha. Dan setelah mereka kembali ke Nusantara, mereka menyebarkan ajaran Hindu-Buddha kepada masyarakat.
Selanjutnya ada teori Sudra. Teori Sudra adalah teori yang mengatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh para budak atau Sudra. Jadi Sudra itu adalah budak. Mereka melakukan ini karena ingin merubah nasib mereka yang selalu diperbudak dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka pun hijrah ke Nusantara lalu kemudian menyebarkan agama Hindu-Buddha. Jadi itulah kelima teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara atau ke Indonesia. Bagaimana? Semuanya sudah tahu kan proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara? Yap, jadi kesimpulannya bangsa China dan India berperan besar terhadap proses tersebut. Selain membawa dan menyebarkan kepercayaan, mereka juga meninggalkan bekas pada nama, kata, bangunan, dan simbol-simbol yang tanpa disadari sering kita jumpai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Minggu depan insya Allah sama-sama kita bahas tentang kerajaan Hindu-Buddha apa aja sih yang ada di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.